Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak kami semuanya? Ini lanjutan dari materi di konsep nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah persamaan dan pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak. Kalau untuk persamaan linear dan pertidaksamaan linear itu pasti sudah kalian pelajari di SMP seperti itu. Terus kalau persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bagaimana? Nah, ini artinya persamaan dan pertidaksamaan yang mempunyai nilai mutlak atau yang memuat tanda mutlak seperti itu. Terus menyelesaikannya bagaimana? Kalau untuk persamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau bisa juga dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu di konsep nilai mutlak. Kemudian kalau pertidaksamaan nilai mutlaknya itu dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut, yaitu untuk X dan P elemen real dan P lebih besar dari 0 maka berlaku. Untuk mutlak X lebih kecil dari P itu artinya X lebih kecil sama dengan P dan lebih besar sama dengan negatif P. Kemudian untuk mutlak X lebih besar sama dengan P itu artinya X lebih kecil sama dengan negatif P atau X lebih besar sama dengan P, seperti itu. Nah, ini kan teoritisnya. Terus prakteknya kalau untuk mengerjakan soal bagaimana? Seperti ini. Misalkan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 4 sama dengan 3. Kalau persamaan itu berarti menggunakan tanda sama dengan ya. Kalau pertidaksamaan dia menggunakan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Itu pertidaksamaan, itu bedanya ya. Jadi yang nomor 1 ini masih persamaan nilai mutlak. Tadi kan dikatakan kalau persamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan dua cara, dengan mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan atau dengan menggunakan definisi mutlak. Oke, kita gunakan kedua cara tersebut supaya kamu tahu perbedaannya di mana dan kemudahannya, efisiensi mengerjakan dengan langkah yang pertama dan langkah yang kedua bagaimana. Itu pasti ada perbedaannya kan? Oke, kita langsung kerjakan. Kita buat A ini dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka kita kuadratkan 2x kurang 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ini kan menjadi 2x kurang 4 kali 2x kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 itu kan 9. Maka ini bisa kita selesaikan, kalikan ke masing-masing suku. 4x kuadrat, kemudian ini ke sini negatif 8x, ini negatif 8x, yang terakhir tambah 16 sama dengan 9. Maka ini menjadi 4x kuadrat kurang 16x ditambah 16 sama dengan 9. Yang sejenis ini kan 16 ini masukkan ke sini menjadi 4x kuadrat kurang 16x ditambah menjadi 16 kurang 9. 16 kurang 9 itu berapa? 16 kurang 9 itu adalah 7 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ini kita ubah dia menjadi akar-akar. Nah, maka ini kita buat 4x kuadrat kurang 16x tambah 7. Ini bisa kita selesaikan dengan mengubahnya ke menyempurnakan bentuk kuadrat ya.
atau melengkapi bentuk kuadrat. Ini 4x kuadrat, ini bisa kita buat menjadi 2x. Di sini kira-kira 2x sama dengan 0. Ini kan 2x kali 2x kan pasti 4x kuadrat kan. Kemudian negatif 1 ini negatif 7. Karena negatif 1 kali negatif 7 itu positif 7. Nanti kalau kamu uraikan lagi itu pasti sama hasilnya di tengah ini negatif 16x. Kalau sudah kamu peroleh seperti ini, 2x kurang 1 sama dengan 0. Maka, maaf 2x kurang 1, kemudian 2x kurang 7 sama dengan 0. Ini kemudian kamu uraikan lagi menjadi 2x kurang 1 sama dengan 0 atau 2x kurang 7 sama dengan 0. Ada 2 kan jadinya. Ini keluar menjadi 2x sama dengan 1 atau 2x sama dengan 7. Setelah itu buat x sama dengan 1/2 atau x sama dengan 7/2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 1/2, 7/2. Ini kalau dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas seperti itu. Kemudian ini kita coba. Oke. Kemudian kita coba kerjakan dengan cara dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yaitu ini untuk 2x kurang 4 kalau lebih besar dari 0 maka 2x kurang 4 sama dengan 2x kurang 4 kan begitu. Tahu kalau bingung lagi Ibu tulis lagi di sini. Definisi nilai mutlak. AX tambah B dia bernilai positif, hasilnya AX tambah B kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk X lebih kecil dari 0 maka hasilnya menjadi negatif AX ditambah B. Seperti itu. Oke, kita kerjakan. Untuk 2x kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Satu lagi untuk 2x kurang 4 lebih kecil dari 0. Seperti itu ya. Maka ini kita pakai mutlak 2x kurang 4 kan hasilnya ini kan. Maka tetap dia 2x kurang 4. Maka kita buat 2x kurang 4 sama dengan 3. Kemudian 2x sama dengan 3 ini maju menjadi 4. Maka 2x sama dengan 7. Ini lanjut, maka x sama dengan 7/2. Seperti itu. Itu untuk yang lebih besar dari 0. Sekarang yang lebih kecil 0. Lebih kecil dari 0, maka 2x kurang 4, ini titik koma ya. Maka dia menjadi negatif 2x kurang 4 atau bisa kita tulis negatif 2x tambah 4. Maka kita buat di sini negatif 2x tambah 4 sama dengan 3. Sama dengan 3 yang ini ya. Jangan bingung itu 3-nya dari mana? Dari sini. Setelah itu
Negatif 2x sama dengan ini, maju 3. Di sini kan penjumlahan, maka di sini kebalikan menjadi pengurangan. Maka negatif 2x sama dengan negatif 1. Negatif dibagi negatif kan positif, maka dia menjadi x 1/2. Oke, sudah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2, 7/2. Kalau untuk menuliskan himpunan penyelesaian, biasakan menuliskannya dari yang berurutan ya, dari yang terkecil sampai ke yang lebih besar nilainya, seperti itu. Nah, ini kita sudah selesaikan dengan pakai cara mengkuadratkan dan juga dengan cara definisi nilai mutlak. Lebih mudah yang mana? Nah, itu terserah kamu mau menggunakan cara apa, mengkuadratkan atau dengan definisi, hasilnya pasti sama, seperti itu. Oke, itu yang bagian 1. Sekarang yang nomor 2. Tentukanlah nilai x dari persamaan mutlak x kurang 1 tambah x kurang 4, tambah mutlak x kurang 4 sama dengan 6. Oke, kalau seperti ini bagaimana lagi? Nah, yang pertama, kita harus cari nilai x dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dengan beberapa kemungkinan. Oke, kemungkinan yang ada itu misalnya maksudnya yang bagaimana ya? Nah, begini loh. Ini kan mutlak x kurang 1. X kurang 1. Ini kan kalau berdasarkan definisi kan pasti ada 2 nih. X kurang 1 untuk x lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua negatif x kurang 1 untuk x lebih kecil dari 0. Kemudian kemungkinan yang kedua untuk yang ini x kurang 4. Kita pakai mutlak x kurang 4, maka ini x kurang 4 untuk x lebih besar sama dengan 0, kemudian negatif x kurang 4 untuk x lebih kecil dari 0. Seperti itu kan? Masing-masing punya definisinya. Ini kita nomor 1, titik 1. Ini titik 2. Ini juga titik 1. Ini yang A aja ya kita buat. Ini yang A, ini yang B. Oke. Jadi, ini kita buat beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah kemungkinan yang pertama yaitu untuk yang I dan yang A. Nah, kalau untuk yang I dan A berarti I-nya tadi x kurang 1, mutlak x kurang 1 sama dengan ini x kurang 1. Kemudian untuk mutlak x kurang 4, x kurang 4 ya, I dengan A. Maka atau kita buat di sini sehingga kita ikuti. Ini kan katanya mutlak x kurang 1 tambah mutlak x kurang 4 sama dengan 6. Maka kita buat nilainya x kurang 1 ditambah x kurang 4 sama dengan 6. Setelah itu kita selesaikan, x tambah x itu kan 2x, negatif
1 negatif 4 itu kan negatif 5. Yang 6-nya ini bisa kita, oh bukan, ini dulu. Nah, kemudian negatif 5 keluar menjadi 2x sama dengan 6 tambah 5. Maka 2x sama dengan 11, x sama dengan 11 per 2. Oke, kita dapat 1. Kemudian kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua, kita buat yang nomor 1 dengan yang B. Yang titik 1 dan B. Titik 1 dan B itu tadi, titik 1 itu adalah x kurang 1. Untuk x kurang 1, dia sama dengan x kurang 1. Kemudian mutlak x kurang 4. Untuk yang B, dia negatif x kurang 4 atau negatif x tambah 4 atau bisa juga 4 kurang x. Sehingga mutlak x kurang 1 ditambah mutlak x kurang 4 sama dengan 6 kan tadi. Maka kita ganti menjadi x kurang 1 ditambah 4 dikurang x sama dengan 6. Maka ini x dikurang x habis. Negatif 1 ditambah 4 itu adalah 3 sama dengan 6. Terus menyelesaikan ini bagaimana? Nah, inilah kita buat di sini. Tidak ada nilai x yang memenuhi. Begitu. Jadi titik 1 dan B itu tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga tadi yang belum kita pakai, sekarang yang titik 2. Titik 2 dan A. Titik 2 dan A. Titik 2 berarti untuk mutlak x kurang 1, maka hasilnya negatif x kurang 1 atau negatif x tambah 1 atau bisa dibuat 1 dikurang x. Kemudian untuk yang kedua, yang A-nya, yang ini untuk mutlak x kurang 4 sama dengan x kurang 4. Sehingga persamaan awalnya tadi x kurang 1 ditambah mutlak x kurang 4 sama dengan 6. Kita ganti 1 kurang x tambah x kurang 4 sama dengan 6. 1 dikurang 4 itu negatif 3. Negatif x tambah x itu 0 atau habis. Nah, ini juga tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini. Kita coba lagi mengambil kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat itu adalah yang titik 2 dan B. Titik 2 dan B berarti ini kita pakai yang B-nya titik 2 tadi ya. Berarti titik 2. Oke, untuk mutlak x dikurang 1, maka dia menjadi negatif x di dalam kurung, bukan negatif x tapi negatif dalam kurung x kurang 1. Nah, kalau seperti ini kan kita kalikan menjadi negatif x tambah
1 atau bisa kita buat 1 dikurang X. Kemudian yang kemungkinan yang B itu negatif mutlak X kurang 4, berarti negatif dari X kurang 4 sama dengan negatif X tambah 4 sama dengan 4 dikurang X. Sehingga kita pakai ke persamaan awalnya tadi, mutlak X tambah 1 tambah mutlak X, kok tambah ya, kurang kan ini ya, kurang mutlak X kurang 1 ditambah mutlak X kurang 4 sama dengan 6. Kita pakai nilai yang sudah kita cari menjadi 1 kurang, ini menjadi 1 dikurang X tambah 4 dikurang X sama dengan 6. 1 tambah 4, 5. Negatif X menjadi negatif 2X sama dengan 6. Maka ini kamu keluarkan menjadi, di sini negatif 2X sama dengan 6 dikurang 5. Maka negatif 2X sama dengan 6 kurang 5 itu kan 1. Maka ini hasilnya menjadi X sama dengan negatif 1/2. Oke, hasilnya ada 1/2. Jadi dari kemungkinan ini ada 4 kan kemungkinannya, dari yang 1, 2, 3, dan 4 yang mempunyai yang punya penyelesaian itu, yang memenuhi nilai X nya itu hanya yang 1 dan 4. Jadi bisa kita tulis di sini, jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 1/2 dan X sama dengan 11/2 gitu. Jadi kita cari dulu beberapa kemungkinannya. Kalau dia ada 2, berarti kemungkinannya itu pasti 4, seperti itu kelipatannya ya. Nah, jadi dari kemungkinan 1, 2, 3, dan 4, yang mana saja yang memenuhi. Nah, di sini yang memenuhi hanya kemungkinan 1 dan 4, dan itulah yang mempunyai nilai X, seperti itu. Itu yang nomor 2. Sekarang kita masuk yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari mutlak 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Ingat di sifatnya tadi, kalau untuk pertidaksamaan ini, kalau dia lebih kecil sama dengan, maka dia pakai seperti ini. Maka kita pakai untuk yang nomor 3, kita buat di sini mutlak 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 6. Maka berdasarkan sifat pertidaksamaannya, maka di sini 2X tambah 5-nya itu kamu buat di tengah. Di sini lebih besar sama dengan, di sini lebih kecil sama dengan, ini negatif, ini positifnya. Nah, kalau seperti ini kamu buatkan, ini kan positif 5, kalau dia keluarkan berarti berubah tanda menjadi negatif kan. Maka di sini ke masing-masing ruas ya, kiri dan kanan, maka negatif 6, negatif 5, 2X menjadi di sini 6 kurang 5. Negatif 6, negatif 5 itu kan negatif 11. 2X. Ini 1. Di tengah-tengah itu kan harus X yang kita cari. Maka di sini kan ada 2 kali X. Berarti ini kan dikali. Kebalikan dari kali kan pembagian. Berarti bisa kita buat menjadi negatif 11 dibagi 2 lebih besar sama dengan, kemudian ini lebih kecil sama dengan 1/2, seperti itu. Jadi
himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x tambah 5 lebih kecil sama dengan 6 itu adalah x lebih besar sama dengan negatif 11/2 lebih kecil sama dengan 1/2. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di minggu yang akan datang.